Oppo Find N5 ini akan menjadi start yang memperkenalkan foldable baru untuk awal tahun 2025 ini. Dan ini akan menjadi standar baru atau bisa menjadi sebuah benchmark baru lagi, terutama untuk foldable yang akan launching di tahun 2025 ini. Bayangin aja, ini akan menjadi ponsel book style fold yang paling tipis, at least for now ya, dan mengalahkan Honor Magic V3 yang udah launching di tahun 2024 kemarin. Nah, keberhasilan Oppo Find N5 ini berkat desain engsel yang lebih kecil 26% dari pendahulunya, dan sebagian materialnya menggunakan bahan serat karbon yang tetap membuat bobot dari smartphone ini masih terasa ringan. Ya, gue sendiri sih belum pernah hands on ya, tapi penasaran banget pengen nyobain secara sampai saat ini gue masih menggunakan Fold 6. Dan bukan cuma itu, Find N5 ini juga sudah IPX9, berarti tahan terhadap air bertekanan tinggi. Jujur aja yang bikin penasaran itu adalah form factornya yang bisa tipis banget, dan udah pasti secara experience-nya akan berbeda dibandingkan sama Fold 6 yang gue punya. Walaupun begitu, bisa-bisanya nih Oppo dengan desain yang lebih tipis dan lebar masang baterai dengan kapasitas 5600 mAh. Ya, ini sih gue yakin karena teknologi baterai terbaru yang berbasis silikon karbon dan teknologi pengisiannya tetap menggunakan SuperVOOC atau AirVOOC. Bikin gue bertanya-tanya, kapan kira-kira Samsung bisa kayak gini? Nah, lanjut deh kita ke informasi yang selanjutnya beredar, dan kali ini dari Samsung. Ingat nggak trifold-nya dari Huawei? Yang pertama kali itu ditis dari snapshot foto bosnya Huawei yang lagi megang tablet lookalike, turns out menjadi Huawei Mate X-T. Gila sih, ini trifold-nya keren dan mind blowing at the same time gitu ya. Tapi bukan itu yang mau gue omongin. Justru Samsung pada saat merilis varian S25, entah sengaja atau enggak, Samsung ngetis yang bisa kita lihat seperti sebuah trifold. Anyway, semuanya juga tahu kalau Samsung termasuk yang pertama masuk ke era book style phone kayak Fold 6 yang gue pegang ini. Jadi no wonder ya mereka nantinya akan masuk ke trifold juga. Dan nama yang akan digunakan itu adalah Samsung G Series. Nah, kenapa G Series ya? Bukannya trifold itu kalau lebih cocok Z Series gitu ya. Nah, di sini uniknya. Ingat nggak kalau Huawei Mate X-T itu folding mekanismenya membuat ada bagian layar yang masih ke expose. That's why mungkin varian trifoldnya dari Samsung ini dengan namanya yang G series ini terinspirasi dari folding mekanismenya yang membuat tidak ada bagian dari layarnya yang ke expose, sehingga jauh lebih aman aja. Untuk layar fleksibelnya yang pasti tidak murah kan kalau kenapa-napa. Dan yang terakhir kita masuk ke iPhone 16e. Yang tadinya gue mau lumayan ke trigger lah, tapi setelah launch kok makin gak jelas dalam tanda kutip ya. Ini untuk siapa? Karena as we know so far, sebenarnya iPhone 16e ini basicnya sama kayak iPhone SE. Dan ini beneran entry levelnya iPhone, tapi secara price tag kok kayaknya agak bias ya. Dan dirumorkan memang benar secara spek, tapi di iPhone 16e ini udah pakai chipsetnya A18, which is udah kepake di line up iPhone 16 base model ataupun Pro-nya juga. Dan yang pasti ini udah support Apple Intelligence. Tapi kamera belakangnya itu cuma satu dan gak ada MagSafe. Terus pakai notch bukan Dynamic Island. Jujur aja agak meh, kok jadi malah kayak gini gitu. Walaupun secara desain refresh dari varian SE yang selama 3 generasi berturut-turut masih sama-sama aja. Cuma kalau dilihat sih ini basicnya dari iPhone 14 kalau menurut gua sih ya. But orang pasti ada di luar sana termasuk gua yang sendirinya tadinya berniat pengen mengambil varian iPhone 16e ini jadi maju mundur. Mendingan gue langsung jump in aja ke 16 base model. Tapi anyway, gue rasa bakal banyak orang yang memilih iPhone 16e ini untuk ya bagi mereka yang memang masih baru menggunakan iPhone dan or masuk ke ekosistemnya Apple dan nggak tahu tuh dengan apa pilihan yang ditawarkan oleh Apple. Kayak gue pengen iPhone dengan spek baru tapi harganya paling murah. Jadi make sense nih Apple punya line up varian termurah dari iPhone 16 series, yaitu iPhone
16e. But and again, apa kalian bakal tetap memilih iPhone 16e or malah memilih iPhone 16 base model kalau skenario-nya seperti ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Like always, kalau ada pertanyaan, komentar atau saran silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, like video ini kalau lo suka, subscribe kalau lo belum subscribe, and I'll see you in the next one.